Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah keuangan negara. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dan tentunya setiap daerah itu memiliki pendapatan asli daerah masing-masing. Dan secara pengertian, PAD itu adalah sejumlah uang yang diterima daerah baik atas hasil usahanya, bisa berupa dari pajak daerah, retribusi daerah ya, atau mungkin pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD-PAD lain yang sah, atau juga tentunya pendapatan asli daerah yang memang murni didapatkan oleh daerah tersebut. Karena itu ini bisa diterima atas hasil usahanya maupun juga bisa dari bantuan pemerintah pusat ya, seperti dana bagi hasil ya, kemudian ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sebagainya, serta sumber-sumber lain yang sah ya, seperti dana hibah mungkin, atau mungkin dana darurat, dana penyesuaian dana otsus, bantuan dari provinsi dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita berbicara pendapatan asli daerah, itu fokusnya itu adalah pendapatan yang berhubungan dengan keuangan yang ada di daerah tersebut. Jadi umumnya sumber dari pendapatan asli daerah ini ada 4 poin, meskipun sebenarnya tiap daerah itu berbeda-beda. Apakah memang keempat-empatnya ada atau cuma 3 saja dan sebagainya ya, karena potensi daerah itu berbeda-beda. Namun ya bisa kita ringkaskan, sumbernya itu ada 4. Yang pertama itu adalah pajak daerah. Misalkan ada pajak reklame. Kan kalau kita ingin pasang reklame itu ada pajak yang dibayarkan, yaitu pajak reklame. Atau mungkin pajak rumah makan, seperti kalau teman-teman pernah makan-makan di rumah makan itu kan ada semacam, bukan spanduk sih, semacam figura gitu kan, ditempel oleh pemilik rumah makan, figura bertuliskan pajak rumah makan 10%, biasanya kayak gitu kan. Nah, atau pajak hotel ya dan sebagainya. Intinya ini adalah sumber pendapatan asli daerah yang berhubungan dengan pajak daerah. Yang kedua, bisa juga bersumber dari retribusi daerah. Misalkan kalau kita ingin ke pasar induk kita ya kan, itu kan ada retribusi daerah, retribusi parkir, kita harus bayar parkir kan, itu termasuk yang berhubungan dengan retribusi daerah. Atau mungkin kalau kita ke tempat wisata, misalkan di Candi Agung Amuntai, kalau kita masuk itu kan pasti kita bayar retribusi untuk bisa masuk menikmati tempat wisata. Nah, itu contoh retribusi daerah ya. Jadi bisa juga bersumber dari situ, bisa dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau bisa juga dari lain-lain PAD yang sah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, seperti jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggandaan barang dan jasa. Nah, ini umumnya adalah sumber-sumber dari pendapatan asli di daerah. Jadi PAD setiap daerah itu tidak sama karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya. Meskipun daerah diberi otonomi seluas-luasnya, pada umumnya besaran PAD itu jauh lebih kecil daripada bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Hal ini merupakan konsekuensi pengaturan kekuatan keuangan di negara kesatuan. Dalam keadaan bagaimanapun, kekuatan keuangan pusat harus lebih besar daripada daerah untuk menjaga keutuhan negara. Kemudian pemerintah daerah juga bisa mendapatkan pendapatan dari dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini merupakan dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahunnya ya. Walaupun besarannya bisa berubah-ubah. Dana perimbangan dari bagi hasil dan juga bisa juga dari dana
alokasi khusus yang bersifat block grant. Maksudnya, daerah diberi kebebasan untuk menetapkan peruntukannya sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Adapun DAK yang bersifat spesifik grant, maksudnya daerah tidak boleh menetapkan peruntukannya karena telah ditetapkan oleh pusat terlebih dahulu, walaupun pada awalnya berasal dari usulan daerah. Nah, dana perimbangan itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu bisa dari dana bagi hasil, bisa dari pajak ya, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi dan sejenisnya. Itu dana bagi hasil ya. Bisa juga dari dana alokasi umum atau disingkat sebagai DAU biasanya, yang tentunya ini bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri. Serta bisa juga dari dana alokasi khusus yang biasanya disingkat sebagai DAK. Ini adalah sumber yang berasal dari luar poin dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Nah, selain itu juga ada lain-lain PAD yang sah. Jadi ini adalah sebuah pendapatan yang merupakan dana yang tidak tetap waktunya ataupun besarannya. Hal itu bergantung pada situasi yang memerlukan. Misalkan ada permasalahan yang berhubungan dengan musibah bencana alam, nanti ada dana yang masuk kepada daerah tersebut. Atau mungkin yang berhubungan dengan bantuan yang berhubungan dengan ini masa pandemi coronavirus, nanti ada bantuan dana yang masuk ke daerah tersebut untuk membantu pemerintah daerah ya. Itu bisa berupa dana hibah ya, dana darurat, dana penyesuaian, dan juga bantuan-bantuan. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana secara data ya, biasanya selalu ditransparansikan oleh pemerintah daerah. Nih saya ambil data dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ya. Teman-teman bisa mengakses ini di hulusungai-utara.go.id. Sini kita bisa melihat angka-angka yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, perimbangan, serta lain-lain PD yang sah. Jadi kalau saya coba berikan ilustrasi 3 tahun terakhir, di sini kita lihat kalau dari tahun 2017 itu ke tahun 2018 ada peningkatan yang berhubungan dengan PAD ya. Meskipun angkanya itu kita coba lihat, kalau tahun 2017 itu ada 1.083.246.536,19 sen ya. Itu kalau tahun 2017 ya, agak beribet kalau angkanya agak banyak ya. Kalau di tahun 2018 ternyata ada, kita lihat peningkatan dari pendapatan asli daerah. Artinya ketika 2017 ke 2018 ada peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu 1.050.950.991.325,17 sen. Nah, akan tetapi kalau kita bandingkan ke tahun 2019 ternyata juga ada peningkatan yang signifikan, yaitu di 1.016.741.122,45 sen. Tolong diingatkan kalau saya salah sebut angka ya, karena ini agak panjang. Nah, namun tahun 2020 seperti yang kita tahu bahwa kita kena dampak coronavirus, dan kemungkinan besar barangkali PAD-nya akan berkurang. Kita belum tahu ya. Nanti kita coba buka data terbaru karena masih belum dipublikasikan untuk tahun 2020. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan daring hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.